Nah, setelah saya pelajari berkas-berkas yang saya terima, ada 5 poin yang saya dapat. Pertama adalah pengabaian terhadap anggaran dasar pasal 21 ayat 3, pasal 26 ayat 2. Kemudian mengabaikan anggaran rumah tangga pasal 12 ayat 3 dan pasal 15 huruf C. Kemudian tentang tidak adanya transparansi terkait keuangan. Kemudian penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian arogansi. Ini poin pokoknya. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Hukum BPP Abu Japi, Samuel Lengke, pada pertemuan yang digelar Rabu 7 Agustus 2024, di salah satu restoran di Jalan Samanhudi, Medan yang dihadiri 60 pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, BUJP, yang dalam hal ini merupakan pengurus dan anggota di BPD Abu Japi Sumut. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Menanggapi permasalahan yang terjadi di BPD Abu Japi Sumatera Utara itu, Ketua Bidang Hukum BPP Abu Japi, Samuel Lengke, menuturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya banyak catatan Bapak Ibu. Mungkin saya langsung saja supaya menghemat waktu karena ada waktu juga saya untuk ngomong tentang teknisnya. Kebetulan saya tim yang menyusun ADART. Saya tim inti sebelum Munaslup, kan dulu Munas, kemudian Munaslup, saya tim inti, tim 7, tim 5 membentuk ADART. Setelah Munaslup dan saya cukup menguasai. Nah, Bapak Ibu, para pimpinan BUJP, rapat kita hari ini karena ada surat ke BPP. Nah, setelah saya pelajari berkas-berkas yang saya terima, ada 5 poin yang saya dapat. Pertama adalah pengabaian terhadap anggaran dasar pasal 21 ayat 3, pasal 26 ayat 2. Kemudian mengabaikan anggaran rumah tangga pasal 12 ayat 3 dan pasal 15 huruf C. Kemudian tentang tidak adanya transparansi terkait keuangan. Kemudian penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian arogansi. Ini poin pokoknya. Nah, kenapa kita turun? Tentunya ada kewenangan kita dari BPP. Pertama, kewenangan kita diatur dalam anggaran dasar pasal 18. Nah, pasal 18 itu kewenangan dan kewajiban BPP untuk turun mengintervensi, mengatur organisasi kalau terjadi masalah. Dia wajib mengintervensi agar tidak terjadi pecah belah. Karena ini organisasi profesi yang terbesar kedua. Nah, kemudian dalam anggaran rumah tangga juga anggaran rumah tangga itu memberikan kewenangan kepada ketua umum. Dalam ketua umum dikatakan di dalam kenapa ketua umum punya kewenangan apa? Memimpin, membina, mengelola, ada 3 poin yang ada di situ. Nah, saya ingin menyampaikan itu supaya sama-sama bahwa BPP memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi untuk menyelamatkan organisasi, bukan orang. Nah, ingin kita memperbaiki tentunya organisasi. Harapan kita organisasi ini menjadi organisasi yang bukan hanya sehat, tapi berwibawa. Kewibawaan organisasi itu ditentukan oleh ADART. Karena ADART sebagai acuan rujukan pertama dan terakhir tentang wibawa organisasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian menyangkut apa yang disampaikan oleh BUJP, saya punya catatan ada 44 BUJP yang menyampaikan mosi tidak percaya. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, pemilik kedaulatan organisasi ini di tingkat organisasi adalah BPD. Oleh karena itu ada Munas untuk memilih ketua umum, suaranya ada di BPD. Nah, untuk BPD, ketua umum BPD dan ketua umum BPD, kedaulatan itu ada di tangan yang nama BUJP. Jadi, kalau mandat itu dicabut oleh BPD kepada BP, maka kehilangan mandat BPP. Begitupun dengan BPD. Kalau BUJP mencabut mandat kepada ketua umum BPD, maka kehilangan legitimasi dia. Digugat dituntut pasti kalah. Dipersoalkan secara administrasi pasti kalah. Karena kedaulatan itu ada di tangan BUJP. Karena BUJP itu adalah pemilik saham dari negara. Jadi upayakannya gini,
BUJP memberikan suaranya, artinya mandatnya dia, kedaulatan dia diberikan kepada ketua untuk mengatur kita. Kenapa? Karena BUJP itu rentan konflik, rentan perkelahian, rentan berebutan. Oleh karena itu ditunjuklah satu orang untuk mengatur kita. Nah, kalau yang diatur itu, yang ditunjuk itu mengacaukan kita, maka legitimate untuk BUJP mencabut. Saya hanya melihat dari segi administrasinya saja, saya ADRT tidak berpihak kepada siapapun, siapapun ketua, siapa tidak. Saran saya hanya sama. Saya sampaikan pada ketua umum Pak Sofyan, begitupun ke semua orang sama. Saya hanya melihat kacamata ADRT. Karena saran yang saya sampaikan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, dengan diketum nanti di rapat pleno sama. Artinya copy paste apa yang saya bacakan di sini, kesimpulan saya sudah tulis di sini, ini sama dengan di rapat pleno BBP. Artinya ada pelanggaran, apalagi di dalam ADRT sama PO manajemen keuangan diatur di situ, setiap keuangan itu harus dilakukan pertanggungjawaban baik di ADRT maupun di dalam peraturan organisasi. Kenapa? Karena uang itu uang anggota diperuntukkan digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan organisasi, bukan pribadi. Nah, kalau digunakan pribadi, adakah potensi delik? Kita teman-teman pengacara pasti tahu. Kalau ada penggunaan anggaran bukan diperuntukkan dan untuk kepentingan pribadi, maka potensi delik ada di sini. Pembuktiannya sederhana, teman-teman pengacara di sini pasti tahu. Kita mengajukan 1-2 bukti, ada transfer, ada penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ADRT, peraturan organisasi, diajukan aja ke Polda, pasti tersangka. Sangat mudah. Tapi apakah itu yang kita akan ajukan? Tidak, tentunya untuk kebaikan bersama. Kedua, ada potensi gugatan perbuatan melawan hukum? Ada 2. Kan ada 3 syarat untuk terjadinya perbuatan melawan hukum yang kita sudah tahu. Tapi sudah terpenuhi ada beberapa. Kerugian pertama, kerugian organisasi. Pertama, organisasi baik pusat maupun BPD sudah terjadi kerugian. Itu yang bisa dilakukan intervensi, ajukan gugatan untuk menyita aset daripada yang melakukan perbuatan itu. Kedua, kita bisa melakukan apapun, kerugian materi dan imateri. Imateri yang lebih besar, kenapa? Organisasi pecah, organisasi konflik. Nah, ini kewajiban dari BUJP. Kembali lagi kepada kita, ada beberapa, sebenarnya ada banyak yang saya ingin jawab. Pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan daripada pimpinan BUJP. Saya cuma menyampaikan bahwa kalau BUJP ingin besar, BUJP ingin besar, BUJP saya sarankan baca ADRT kita dan tegakkan itu. Nah, kedua, kalau ada masukan dari teman-teman BUJP sampaikan kepada Ketua Umum BPD. Nah, karena pelanggaran ini, makanya saya bilang ada 5 poin pelanggaran yang dilakukan, yang dilakukan oleh Ketua Umum BPD Sumut, yang tentunya butuh klarifikasi. Saya tidak di sini untuk melakukan eksekusi. Saya hanya menilai berdasarkan sepihak apa yang saya terima. Walaupun sanggahan dari BPD Sumut saya sudah baca. Jadi surat-surat yang disampaikan saya pelajari sama tim saya, tim hukum. Saya sudah pelajari tanggapan dan surat dari BPD Sumut, kemudian BUJP, yang di PAW, bahkan tanggapan dari BPP. BPP yang lalu juga ada pelanggaran. BPP yang lalu. Karena itu waktu Munas, waktu itu saya katakan sama Pak Sofyan, Pak, potensi kalau menang atau kalah, ini ada rawan kelemahan administrasi. Kenapa? Ada administrasi yang dilanggar untuk pemilihan Munas. Apabila Munas terjadi pelanggaran administrasi, makanya sifat gugatan itu bersifat apa? Lemah administrasi. Nah, lemah administrasi hukum itu namanya bisa diterima gugatannya. Kenapa? Ada pelanggaran norma hukum administrasi baik undang-undang. Karena kita perkumpulan maupun ADRT. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu Pak Sofyan meminta Pak Sekjen, Ketua, Wakil Ketua dan saya bidang hukum, tolong kita membesarkan, kita menata. Tentunya harapan saya dari teman-teman BUJP, laksanakan kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh ADRT kepada pimpinan BUJP yang merupakan pemilik hak suara daripada BPD. Itu saja.
Apa yang sudah sampaikan saya pelajari ada 5 poin itu. Jadi itu saja dari saya, sama apa yang saya sampaikan di sini dan di Rapat Pleno sama saja. Itu dari saya. Terima kasih. Kemudian, Wakil Ketua Umum BPP Abu Japi Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Novembriono, memberikan kesempatan kepada Sekretaris BPP Abu Japi, Agus Fikram, menanggapi permasalahan yang terjadi di BPD Abu Japi Sumatera Utara itu. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Umum. Jabatannya 2 tuh, tak perlu ada. 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya banggakan dan saya hormati tadi Tung Safrul, karena bagi saya itu tidak ada mantan ketum, yang ada adalah ketum periode. Gitu. Nah, jadi tahapannya itu, jadi saya sudah berani menyebut mantan ketum. Ini teman diskusi saya, ini guru saya, inspirator lah bagi saya. Karena di ruangan rapat-rapat kalau nggak hadir dari Sumatera Utara itu nggak asik gitu. Terima kasih tuh. Terus yang saya banggakan tentunya Ketua Abu Japi BPD Sumut, Pak Haji Junaidi. Kabinet periode juga kan, mudah-mudahan semua dikasih perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan tentunya Ketua APSI Sumut Sumatera Utara sebagai mitra Abu Japi, karena Abu Japi tidak besar kalau tidak ada APSI. Tadi pendapat-pendapat dari perwakilan APSI keren, luar biasa, memberikan semangat bagi Abu Japi, karena Abu Japi anggotanya BUJP kalau tidak ada satpam nggak jalan. Jadi satpam yang luar biasa. Jadi terima kasih Ketua APSI. Tentunya yang saya banggakan pimpinan BUJP Sumatera Utara yang hadir hari ini menjadi kehormatan besar bagi kami dari BPP. Yang jelas ada takdir ilahi lah datang ke sini, tidak berdasarkan masalah, tapi tentunya ini adalah sudah menjadi qadarullah kita bisa bersilaturahmi. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan ke Jati Raya Robi bahwa hari ini kita ditakdirkan bersama di silaturahmi di tempat yang luar biasa. Baru belum sebelum saya ke tempat ini. Nah, terima kasih. Dan tentunya dari BPP, Bang Ketum, Bang Samuel, kalau bicara hukum dengan beliau, wah tidak akan selesai-selesainya. Nah, saya mohon maaf, tapi sudah menyimak dari apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kalau kaget, saya kaget. Tapi ternyata di organisasi itu kalau nggak ada masalah jadi bukti. Beliau asosiasi itu kalau nggak ada lawan bicara itu sepi gitu. Jadi untuk pengayaan wawasan mental terutama, ya saat berorganisasi itu harus berbeda pendapat. Gitu. Rapat musyawarah judulnya, ya syaratnya harus berbeda pendapat. Kalau sama pendapatnya nggak ada rapat, kira-kira begitu. Makanya saya dengan Tung Sabul waktu itu selalu berbeda pendapat. Gitu. Kalau pun ada kesamaan, tidak pernah sama. Bedanya pendapat, tapi ketika ada kesepakatan dalam hal rapat atau musyawarah, itu yang harus dihormati. Berangkat dari situlah maka kalau bicara kaget Tung Sabul, kok Sumut? Ya mungkin harus sering silaturahmi ya. Jadi karena tadi ada perbedaan pandangan dan pendapat, akhirnya dihidup gitu. Kira-kira begitu. Ini ciri khas Sumatera Utara, kira-kira begitu. Jadi tentunya kami belum dilantik di BPP berjuang untuk membicarakan perubahan, karena tadi saya merasakan dari BUJP atau dari Abu Japi itu sering diskusi di Sumatera Utara, hanya ngopi tapi diskusi, karena apa? Ya supaya termotivasi aja untuk mencari perbaikan ke depan gitu. Nah, tahun ini aspirasi dari teman-teman lebih dominan dan lebih memenangkan untuk melakukan suatu perubahan. Diawali di Sumut ini nih, untuk menjadi pilot project untuk melakukan suatu perubahan organisasi. Maka kemarin saya juga menolak, ini belum dilantik tapi SK udah keluar. Terus kenapa harus Sumut dulu? Ya karena sebelum apa-apa dari Mas Surat. Karena itu adalah warisan dari pimpinan pengurus yang terdahulu, harusnya tidak terjadi gitu. Berpolemik apalagi konflik.
Gitu. Tapi saya sekali lagi apresiasi terhadap ketum yang sekarang responsif, cepat tanggap gitu terhadap Abu Jabi, terhadap BUJP. Karena ini persoalan bukan persoalannya sebatas Abu Jabi, dampaknya ke BUJP, dampaknya ke anggota Sabang, dampaknya ke Lion, dampaknya ke pembina. Semua kalau kita dipandang dari sudut pandang yang benci itu tidak ada yang benarnya, kira-kira begitu. Nah ini sensitif. Abu Jabi itu dari dulu kita perjuangkan, kita urus-urus, kita hidupkan. Nah ketika ada masalah begini sensitif. Tapi hari ini saya yakin, tadi mendengar paparan, tadi juga saya mendapat waktu itu surat kita saya baca pun juga, sebetulnya itu bukan masalah besar tuh. Sebetulnya itu masalah komunikasi saja, itu tidak terbangun. Sebetulnya kalau terjadi komunikasi terbangun itu tidak akan muncul. Tapi semua pasti ada hikmah. Karena apa? Menurut saya ini sederhana. Menurut saya ini sederhana karena aturannya ada. Ya, kalau memang misalkan ada permasalahan kan kita kembali ke aturan. Normatif semua saya yakin paham terhadap ADART. Semua saya yakin paham terhadap aturan. Apalagi tadi udah sampai ke Bang Samuel. Kalau masalah hukum dari sini ke sana panjang, dari sini ke sini pendek gitu kira-kira. Cari aja yang terpendek supaya bisa gampang salaman gitu, jangan sampai dari jauh susah salamannya apa pelukan kira-kira begitu. Jadi menurut saya hal yang seperti itu biasa gitu. Cuma bagaimana kita menyikapi biasa ini, sudah terbiasa yang paling ayo kita diskusi, aturannya ada. Tadi katakan Bung Judan ini kepemimpinan BPD sekarang ada masalah. Ya kita dari tarik benang merahnya, cari masalahnya, cari solusinya. Nah, kalau tidak ada solusi, ada ART. Kita ada acuan normatif, berarti ada ART, PO, dan sebagainya. Kita ada kebijakan, tadi kebijakan diskresi. Kalau memang misalkan ternyata di aturan nggak ada, tapi ternyata masalah semakin besar, menurut saya diskresi itu dibenarkan. Kira-kira begitu. Yang penting ada solusi. Yang berikutnya ada kebijaksanaan. Nah, ini berbicara kebijaksanaan. Abaikan ada ART, kita muncul kebijakan. Nah ini yang lebih mulia itu kebijaksanaan. Tadi saya apresiasi kepada Tung Sabro sudah menyampaikan kalau bahasa lub itu sebetulnya Pak, luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu pasti ada yang di atas biasa gitu, ya. Tapi jangan tabu berbicara muprolub karena diatur juga di ART. Tapi kalau memang ini harus dicegah muprolub, ada nggak kira-kira solusi? Bukan muprolub, kira-kira begitu. Ya, saya yakin semua kalau melihat dokumen itu kan masalah bukan muncul tiba-tiba tuh. Ini muncul ada tahapan-tahapan dan sebagainya. Cuma tadi saya menyayangkan itu ya bukan apa-apa karena ada pembiaran saja dari BPD yang sebelumnya. Kalau misalkan tidak ada pembiaran, tegas, saya yakin selesai. Nah ini sekarang mau tegas nih, ya kira-kira begitu. Apakah masih berlaku ketegasan ini? Nah, kebijaksanaan menurut saya. Yang harus diingat itu adalah kedaulatan itu tadi yang disampaikan ada BUJP. Kalau BUJP semua turunkan ego, keluarkan kebijaksanaan, tapi demi penyelesaian terbaik, sama juga pengurus yang BPD sekarang pun juga turunkan ego kan gitu. Tujuannya untuk penyelesaian. Kira-kira. Nah tadi ada bahasa, kalau menurut saya ya kurang setuju lah BPP mengintervensi. Ya minimal BPP memfasilitasi gitu kira-kira karena ya Tung Sabro yang malu gitu. Urusan sumut harus dibawa oleh BPP gitu. Saya percaya Tung Sabro bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Apalagi disupport oleh para senior yang paham tadi terhadap hukum, paham orang organisasi pasti gitu. Nggak harus sebetulnya BPP turun gitu, selesaikan aja lah di lingkungan di sini gitu. Cuma karena tadi ada pembiaran, ada waktu, ada tragedi katakan. Nah ini mari kita ke depan mau seperti apa. Saya berharap walaupun ada ADART, ada kebijakan dan ada kebijaksanaan. Saya berharap ini semua saling menghormati dengan kebijaksanaan itu. Saya yakin tadi rapat dipimpin oleh Waketum yang representatif sebagai delegasi dari Ketum Pak Sofian Yakub, urusan ke-5 beliau sudah hatam lah
apa yang terbaik. Walaupun tadi pasti semua tidak puas, tapi minimal yang terbaik dari yang terburuk gitu. Kira-kira begitu. Nah ini sebetulnya sudah ada kumpulan ini itu sudah terbaik, langkah baik gitu. Cuma karena memang ini ada tatanan agar supaya tadi tidak terjadi perpecahan, jangan lama-lama berpolemiknya. Gak asik kita berpolemik gitu. Kapan mau bisnisnya gitu? Sudah tadi bicara tadi ada fee manajemen, PR Abu Dhabi itu sangat banyak. Salah satunya tadi program visi-visi ketum itu kita harus realisasikan. Contoh, pembagian sudah ada perubahan. Contoh, ada aturan-aturan kebijakan yang memang untuk berkeadilan bagi BPD Abu Dhabi dan BUJP. Tentunya memperjuangkan satpam. Ini perlu perjuangan yang luar biasa sebetulnya. Nah, kalau terjadi polemik terus, apalagi konflik, ya kapan kita mau benahi ke depannya? Bisnis kita sudah saling sikut, harga kita sudah rusak, kompetensi dan kualifikasi juga masih perlu ditingkatkan dan diawasi. Terus kitanya sebagai wadah organisasi berkonflik terus. Tapi kalau berbeda pendapat saya setuju, harus terus supaya itu berkembang. Itu harapan saya tadi. Hari ini walaupun tidak diputuskan secara tiba-tiba karena perlu tadi ada aturan yang harus ditempuh, mekanisme yang harus ditempuh, dan tentunya posisi kami dari BPB pertama menjaga netralitas, tidak memihak kepada salah satu pihak. Tentang ambisi itu masih silakan, tentang kontestasi kalau harus terjadi itu malah, tapi kita koridornya adalah memfasilitasi. Kalau ternyata anginnya yang asalnya sepoi-sepoi itu menjadi badai, mendingan kita antisipasi sebelum menunggu badai. Saya percaya nanti akan diskusi mungkin dengan Dewan Pertimbangan, dengan Mas Afro dan sebagainya. Kita di BPP juga harus rapat plenokan kembali, karena berangkat ke sini pun juga hasil rapat tentunya harus dilaporkan, bukan hanya memaksakan kehendak untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau memang ada ruangnya harus keras selesai, ya selesaikan. Tapi kalau memang misalkan ternyata tadi lebih cenderung harus dipertimbangkan hal yang lain, saya ngeri kalau orang hukum sudah ngomong menggugat gitu. Saya ngeri sebetulnya. Orang bisnis itu, orang usaha itu ngeri kalau bicara gugat-menggugat itu. Jadi tolong hindari bahasa gugat-menggugat. Menurut saya, harapan saya, tapi tetap mekanisme harus ditempuh agar supaya legalitas legal kita melakukan suatu keputusan, tapi kita tetap hati yang dingin, tetap menonjolkan kebijakan dan kebijaksanaan. Mungkin itu Pak Ketum, Sahrul, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman Junet, mohon maaf apabila ada kesalahan, maklum orang baru itu kan ya harus bisa menyesuaikan, tapi tentunya inilah kewajiban. Inilah tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan. Tanggung jawab ini karena amanat dari BPP harus menyatukan kembali para BUJP tersebut, itu harus bersama-sama membesarkan perusahaannya, harus bersama-sama memikirkan kebijakan-kebijakan ke depannya. Tentunya harus berkeadilan bagi kita semua. Yang kemarin didemo-demokan oleh teman-teman itu adalah tadi penyempurnaan ADART dan kode etik. Itu impian itu Sabro tuh baru digulirkan tahun ini, mudah-mudahan terwujud ADART yang sempurna demi keadilan untuk kita bersama, dan kode etik untuk memfilter agar supaya bisnisnya beretika, jangan serampangan. Yang penting dapat proyek, harganya berapapun diambil, yang pada sedikit ujung-ujungnya bagaimana membayar beban dan perusahaan yang terjadi kan itu tidak diharapkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertama kali perkenalan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri sekaligus menutup pertemuan yang dipimpinnya itu, Wakil Ketua Umum BPP Abu Dhabi Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Novembriono, menuturkan. Terima kasih Kang Sekjen, Kang Agus Bikram yang menyampaikan pencerahannya. Sekali lagi kita hadir di sini boleh berargumentasi dengan ruangan ini, tetapi setelah keluar kita saudara. Itulah orang yang piawai di dalam organisasi. Tidak ada lagi pernah permutan setelah keluar dari sini, ya.
kita bergandengan tangan lagi, kita akan menyerahkan sepenuhnya kebijakan ini kepada BPP, karena sekali lagi seperti Tung Sapul bilang ya, bahwa ini adalah acara resmi dan keputusannya pun nanti cepat-cepatnya akan kita putuskan ya, seperti kawan-kawan tadi yang sudah menunggu sampai sekarang KTA-nya belum keluar ya. Nah itu karena imbas daripada ketidakharmonisan ya, ketidaksepahaman antara pengurus satu dengan lainnya ya. Dan percayalah apa yang kami putuskan atas dasar keyakinan ya dan keadilan untuk semua ya, tidak ada pilih kasih ya, tidak ada menang sana menang sini, semua teman ya, ini semua teman saya sering juga ketemu beliau ini ya itu. Jadi di sini kita semua bersaudara, tidak apa-apa berbeda pendapat, dan kalau ada berkas-berkas lagi untuk Junet yang mau dititipkan hari ini kita tunggu. Begitu pula kubu apa pihak? Bukan ya, saudara satu, saudara dua ya. Kalau saudara dua masih ada berkas yang mau disampaikan, kita akan terima ya sebelum kita rapatkan paling lambat ya 1 minggu dari hari ini sudah ada keputusan. Tanggal masih 13. Nah, tanggal 13 kita akan putuskan. Mohon bersabar ya. Jadi kita akan telaah secara bijaksana ya. Tapi percaya Anda keluar dari sini kita semua saudara. Nanti ketemu lagi di pasar apa kalau di sini di pajak ya, ketemu di pajak lagi ya. Nah itu kita berteman ya, kita saudara. Kami biasa sama Tung Sapul ini. Kalau lagi rakernas itu saya biasa ya. Dan saya termasuk suara yang paling keras ya, di setiap rapat itu, tapi atas dasar kepentingan bersama. Jadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk mewujudkan Abu Dhabi yang lebih baik lagi ke depan. Tidak ada tujuan lain. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Bersabar, keluar dari sini kita semua satu saudara. Setuju? Sepakat ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, Kamis 30 Mei 2024 lalu, kepada BPP Abu Dhabi, Agus Dermawan, di Jakarta, Wakil Ketua Umum BPD Abu Dhabi Sumut, Ferdiansyah, bersama unsur pengurus, sampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum BPD Abu Dhabi Sumut periode 2023 hingga 2028, Jonet Jubaidi. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Medan, Sumatera Utara. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Renungan. Berkat melimpahi orang yang hatinya penuh rasa syukur. Sedangkan berkat menjauhkan orang yang menggerutu karena merasa tidak pernah dicukupi. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih.